Kali ini kami akan mengukur pH tanah yang ada di lahan ini, teman-teman, dan berusaha membuktikan bagaimana reaksi penggunaan pupuk NPK kimia dan NPK limbah buah yang kami aplikasikan terhadap pH tanah. Halo, Om Swastiastu, selamat pagi kawanku semua, selamat berjumpa lagi di channel kami Trias Buana. Hari ini kami akan bermain-main dengan alat ini, teman-teman, pH meter. Sudah berapa hari ini kami melakukan pemupukan di lahan ini, teman-teman, tetapi kebetulan ada teman kami mempunyai pH meter. Kami ingin mengetahui berapa sih sebenarnya pH tanah kami, pengaruhnya pemakaian pupuk NPK kimia terhadap perubahan pH tanah di sekitar lahan ini. Untuk itu kali ini kami akan perlahan-lahan, walaupun nanti tertatih-tatih, teman-teman, kami akan berusaha menyingkapnya menggunakan alat ini. Sebelum video ini kami lanjut, kita saksikan yang satu ini. Sebelum kita lanjut ke percobaan-percobaan, teman-teman, video ini khusus kami buat untuk teman kami pemula. Pertama, kita ke penampakan barangnya dulu, teman-teman. Di sini kami sengaja menyiapkan buku dan pulpen, teman-teman, karena rupanya ini kami anggap sangat-sangat serius di pH tanah ini, agar teman-teman kami nanti jangan menganggap konten ini hanya sekedar hoax atau mencari sensasi belaka, teman-teman. Penampakan barangnya, kemasannya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa baca soil pH moisture meter. Itulah, teman-teman, belepotan kami membacanya di belakangnya. Teman-teman bisa baca. Ini bahasa Inggris semua. Kebetulan kami belum pernah kursus bahasa Inggris, teman-teman. Yang perlu kita ketahui, rank ini bekerja di kisaran pH 3 sampai pH 8, teman-teman. Seperti itu. Ini tidak tahu kami artinya. Resolusi 0,2 pH. Akurasinya, ketepatan akurasinya atau ketepatan barang ini bekerja 0,2 pH, teman-teman. Jadi kurang lebih nanti kita tarik kesimpulan 0,2 ke bawah atau 0,2 ke atas dari nanti angka yang ditunjukkan dari meteran ini. Kurang lebih begitu nanti, teman-teman. Ini petunjuk to use, petunjuk penggunaannya. Clearance, ya begitulah, teman-teman. Kami tidak berpanjang lebar lagi penampakan barangnya. Untuk penampakan barangnya seperti ini, teman-teman. Ada tombolnya di sini, teman-teman. Ini nanti yang kita tancap. Ada berapa komponen? 1, 2, 3. Yang terakhir ini pastinya kuningan, teman-teman. Dan masih sekitar list. Ini kami tidak mengerti. Dan yang perlu kita pahami ini, teman-teman, angka dari jarum meteran pH meter ini menunjukkan di angka 7, teman-teman. Itu menandakan pH meter ini masih bekerja dengan baik atau pada posisi normal, teman-teman. Kenapa pH 7 di sini atau digitnya di angka 7? Karena identik dengan pH tanah. pH tanah netral itu di pH 7, teman-teman. Sebelum melakukan percobaan, kami akan mengukur pH tanah kami yang ada di sekitar gubuk ini, teman-teman, yang belum terkontaminasi oleh pupuk dan herbisida, teman-teman.
kami akan bersihkan, kami akan buat 2 gundukan. Nanti kami akan coba ukur pH sebelum penggunaan pupuk kimia dan sebelum penggunaan pupuk NPK cair yang kami buat sendiri dari limbah buah, bagaimana pengaruhnya terhadap pH tanah. Kita buat gundukan sejajar semacam ini, 2 gundukan saja teman-teman. Kami ingin memastikan berapa sebenarnya pH tanah di sekitar gubuk kami ini. Ini teman-teman bisa lihat pH-nya di angka kisaran 6,5 teman-teman. Untuk tanaman durian ini termasuk pH yang netral teman-teman. Kami akan tes di gundukan berikutnya sebelah sana teman-teman. Ini setelah dicabut kembali ke angka 7 lagi, berarti ini sangat-sangat normal masih pH meternya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di gundukan berikutnya sama angkanya di angka 6,5. Sebenarnya pH tanah kami di sini lumayan baik teman-teman, termasuk kategori pH yang netral teman-teman. Untuk itu kami akan siram kedua gundukan ini dengan cairan yang berbeda. Yang satu menggunakan pupuk kimia, yang satu kami akan siram dengan menggunakan pupuk NPK cair yang kami sudah fermentasi. Ini dia teman-teman, untuk di wadah ember ini nanti kami akan larutkan dosis normal NPK Posca yang sering kami pakai pada aplikasi tanaman di kebun ini. Di sini juga kami gunakan NPK cair dari limbah buah yang kami fermentasi sendiri teman-teman. Untuk airnya karena kami menggunakan di bawah dosis biasa 2,5 liter. Biasanya kami untuk pupuk kocor kami gunakan 5 liter per 1 pohon teman-teman, dengan dosis 3 sendok. Berarti di sini kami akan gunakan 1,5 sendok saja. Itu untuk durian yang umur 6 bulan teman-teman, 6 bulan ke atas. Berarti nanti ini kita akan aduk dulu, kita akan aduk dan kami akan diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah dirasa rata teman-teman, kita diamkan dulu yang NPK Posca ini. Dan ini pupuk dari limbah buah, karena air yang di sini kami gunakan hanya 2,5 liter, maka cairan pupuk organik ini kami gunakan sekitar 25 mili juga teman-teman. Kita kurangi karena biasanya kami menggunakan 50 mili untuk 1 pohon. Kita aduk. Sebenarnya tidak layak, tidak fair kita membandingkan pupuk cair dengan pupuk padat, tetapi di sini kami sengaja membandingkan ini karena yang kami pakai 2 bahan ini teman-teman. Kita tunggu dulu sampai 10-15 menit ke depan teman-teman. Setelah 10 menit kita siramkan saja di sebelah gundukan ini teman-teman. Seperti ini, sambil menunggu 10 menit teman-teman. Ini ada 2 gundukan, tapi di HP kami kurang terlalu jelas. Ini sangat terpisah, nanti tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kami beri jarak sekitar 1 meteran teman-teman. Gundukan pertama kami siram dengan larutan NPK
Ponska teman-teman, seperti ini. Itu yang kedua, kami siram dengan NPK cair limbah buah. Seperti itu teman-teman. Ini sebagai tandanya untuk limbah buah. Ini untuk NPK Ponska. Jelaskah? Kita tunggu 15 menit lagi teman-teman. Ini angka tadi Ponska 6,5, NPK limbah buah 6,5. Setelah diaplikasikan Ponska, ini di depannya teman-teman. pH meternya sandar teman-teman, di bawah angka 3. Teman-teman bisa lihat, ini setelah 10 menit diaplikasikan atau kami siram tadi dengan cairan Ponska. Untuk memastikan apakah angka ini akan bergerak, kami tunggu 10 menit lagi. Setelah 10 menit, angka ini tidak bergerak teman-teman. Masih di angka 3. Harusnya kalau ini sampai di angka 2, mungkin sampai di angka 2 teman-teman, karena ini sangat sandar teman-teman. Kita cabut saja. Ini setelah dicabut di angka 6, mungkin masih terdapat efek-efek tanah-tanah dari tanah tadi. Kita lap saja teman-teman, kita lap. Setelah kita bersihkan, dia kembali ke angka normal teman-teman, di angka 7. Berarti kami akan pakai kembali untuk mengetes yang kita siram tadi dengan cairan NPK buah. Ini posisi angka 7 teman-teman, posisi angka 7. Terus bergerak di angka 6 lebih teman-teman. Kita akan tunggu 10 menit kemudian. Setelah 10 menit angka masih tetap di angka 6 teman-teman, 6 lebih. Kita akan cabut juga, lalu kita lap. Sudah di posisi angka normal teman-teman, di pH 7. Oh ya teman-teman, bila tanah yang kita akan ukur itu agak kering, kita bisa gemburkan lalu siram dengan air yang ber-pH normal seperti air aqua ataupun air sembarangan teman-teman. Untuk cara penancapannya, usahakan plat kuningan ini sudah terbenam seperti ini, sudah terbenam seperti itu. Lalu kita tunggu 5-10 menit kemudian baru kita berani pastikan angka yang kita dapat teman-teman. Dan kesimpulan sementara, setelah kita aplikasikan NPK Ponska teman-teman, setelah 10 menit diaplikasikan Ponska, dari pH 6,5 kami dapati pH-nya menjadi 3 kurang teman-teman. Dengan menggunakan pupuk NPK limbah buah, dari pH 6,5 kami dapati masih pH 6 lebih teman-teman. Jadi teman-teman yang simpulkan sendiri. Untuk itu kami akan pastikan lagi. Ini durian yang agak besar, kita ukur pH di luar tajuk daun.
di luar daun teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini pH 7 di angkanya. Kita benamkan lagi sampai plat kuningannya terbenam. Dan kita akan lihat pergerakan angkanya setelah 10 menit kemudian. Teman-teman bisa lihat pH-nya kisaran di angka 5,5. Ini untuk pohon durian. Kita akan cabut. Kita cabut. Sudah kembali normal teman-teman di pH 7. Ini durian. Dan kami akan coba lagi di pohon kakao kecil ini teman-teman. Dengan takaran 1 sendok makan Ponska 2 minggu yang lalu kami pupuk. Kita ukur kembali. Setelah 10 menit kemudian di pH 6 lebih teman-teman, pH-nya 6 lebih setelah kami aplikasikan 1 sendok makan Ponska pada tanaman kakao 2 minggu yang lalu. Kita akan cabut. Kita akan kembali ke pondok teman-teman. Ini kesimpulan sementara yang kami dapat tadi langsung di percobaan teman-teman. Di percobaan pertama kami aplikasikan di lahan yang jauh radiusnya dari tanaman durian dan coklat teman-teman. pH awalnya 6,5. Kami aplikasikan NPK Ponska untuk 3 sendok makan, menjadi pH-nya di bawah 3 teman-teman. Sedangkan kami aplikasikan NPK limbah buah dari 6,5 menjadi pH 6 lebih saja teman-teman. Lalu berikutnya kami setelah aplikasikan NPK Ponska di pohon durian yang kisaran umurnya 1 tahun lebih dengan dosis 3 sendok makan dari pH 6,5 menjadi 5,6. Kami aplikasikan juga Ponska di tanaman durian yang kami susul 2 minggu kemudian. Kami aplikasikan NPK limbah buah dari 6,5 menjadi pH 6. Ini teman-teman saja sendiri yang simpulkan bagaimana reaksi limbah buah yang kami fermentasi, yang kami buat sendiri. Sama seperti di pohon coklat yang kami aplikasikan NPK Ponska dan NPK limbah buah dari 6,5 menjadi pH 6 lebih teman-teman. Ini pH-nya ini sudah kami, untuk pH di lahan ini sudah kami sampel acak teman-teman. Kami dapati rata-rata kurang lebih pH 6,5. Agar gampang menghitung, kami pakai di angka 6 saja teman-teman. Ini termasuk pH normal tetapi belum netral teman-teman. pH netralnya harusnya pH 7.